Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firzigia dari Anandita dari kelas 11 IPA 1 akan mempresentasikan bab 9 yaitu muamalah dan praktik ekonomi dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian muamalah, asas ekonomi dalam Islam, penerapan transaksi ekonomi Islam, kerjasama ekonomi Islam. Langsung saja saya jelaskan yang pertama yaitu pengertian muamalah. A. Pengertian muamalah. Arti muamalah dilihat dari segi bahasa merupakan akar kata dari bahasa Arab, yaitu amala, yu'amilu, muamalah, yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan, dan saling melakukan atau saling menukar. Artinya, perbuatan muamalah adalah perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang yang berakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Sedangkan pengertian muamalah dari segi istilah memiliki makna yang luas. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian muamalah oleh para ahli dalam bidangnya masing-masing. 1. Menurut seorang ahli bahasa Louis Makluf, pengertian muamalah adalah hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan urusan dunia dan kehidupan manusia seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. 2. Menurut Ahmad Ibrahim Beg, seorang ulama fikih menyatakan, muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, talak, sanksi-sanksi, peradilan, dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global, dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka. 3. Menurut Muhammad Yusuf Musa, seorang ahli fikih Indonesia, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun, belakangan ini, pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda, atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Dari ketiga pengertian tersebut, secara umum, muamalah bisa diartikan sebagai semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar-menukar manfaat. Beberapa contoh muamalah dalam ekonomi Islam antara lain jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, kerjasama, perbankan, asuransi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu asas ekonomi dalam Islam. B. Asas ekonomi dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai makhluk sosial. Manusia perlu hidup tolong-menolong dalam segala urusan dunia. Dengan cara seperti ini, kehidupan masyarakat menjadi teratur. Hubungan yang satu dengan yang lainnya menjadi lebih baik. Hubungan antar manusia yang saling memberi kebaikan dan keuntungan ini disebut dengan istilah hablum minan nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang pentingnya menjalin hubungan baik dengan tolong-menolong sesama manusia dalam urusan yang positif, bukan dalam perkara yang buruk atau dalam hal kejahatan, sebagaimana dimuat dalam ayat berikut. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Ayat tersebut menjadi penguat tentang adanya muamalah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada hambanya yang beriman agar saling tolong-menolong dalam kebaikan. Perintah Allah tersebut seiring dengan perintah-perintah Allah lainnya yang mewajibkan kita untuk hidup dengan saling tolong-menolong dan menopang serta tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Ayat di atas juga dapat dijadikan landasan bagi umat muslim untuk saling bantu-membantu dengan menguatkan satu sama lain,
khususnya dalam aspek praktik ekonomi sesuai syariat Islam. Ekonomi Islam adalah sesuatu yang berkaitan dengan cita-cita dan usaha manusia untuk mendapatkan kemakmuran berdasarkan dengan aturan agama Islam dan dilandasi dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, diwajibkan bagi seorang muslim dalam bermuamalah di kesehariannya untuk memegang asas transaksi ekonomi Islam. Beberapa asas transaksi ekonomi dalam Islam sebagai berikut. 1. Mengikat pihak yang melakukan transaksi. Dalam sebuah transaksi akan melibatkan beberapa pihak yang saling memiliki hak serta kewajiban masing-masing. Maka dari itu, semua pihak yang memiliki kepentingan dalam transaksi ini wajib memenuhi dan tidak melanggar semua hal yang telah disepakati bersama. 2. Syarat dan ketentuan transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas namun penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syarak dan adab sopan santun. 3. Tidak ada paksaan dalam melakukan transaksi. 4. Dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar setiap transaksi yang dilakukan agar terhindar dari penipuan, kecurangan, dan penyelewengan. 5. Sesuai dengan urf atau adat kebiasaan transaksi yang tidak menyimpang dari syarak. Hal ini boleh digunakan untuk menentukan batasan atau kriteria-kriteria dalam transaksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu penerapan transaksi ekonomi Islam. C. Penerapan transaksi ekonomi Islam. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian dalam hidup masyarakat. Apabila didapati seorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain karena tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, maka ia harus bertanggung jawab dan menerima risikonya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang macam-macam muamalah, di sini akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. 1. Jual beli. A. Pengertian dan dasar hukum. Menurut pengertian secara bahasa, jual beli berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Dalam istilah bahasa Arab disebut dengan bai'u, sedangkan makna secara istilah, jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain atau uang berdasarkan tata cara atau akad yang sudah ditentukan. Sedangkan di dalam Islam, jual beli dijadikan sarana tolong-menolong kepada sesama manusia. Di dalam ajaran Islam, segala sesuatu termasuk jual beli harus sesuai dengan dasar hukum, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba wa faman ja'ah mau'izatum mir rabbih fantaha falah ma salafa wa amruh illallah wa man 'ada fa'ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. B. Rukun dan syarat. Rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli sebagai berikut. 1. Penjual dan pembeli. Jual beli menjadi sah hukumnya apabila penjual dan pembeli memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut. A. Berakal. B. Balik. C. Atas kehendak sendiri atau tanpa paksaan. 2. Barang yang diperjualbelikan. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan sebagai berikut. A. Barang yang halal. B. Bermanfaat. Jika tidak ada manfaatnya, sama dengan menyia-nyiakan harta.
C. Keadaan barang dapat diserah terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Misal, menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan sebagai semua itu mengandung tipu daya. D. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. E. Milik sendiri atau di bawah kekuasaannya. 3. Sigat atau ijab kabul. Ijab merupakan ucapan penyerahan dari pihak penjual, sedangkan kabul adalah ucapan menerima dari pihak pembeli. C. Khiyar. Khiyar adalah hak untuk memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya karena ada suatu hal, misal ada cacat pada barang dan sebagainya. Adapun macam-macam khiyar sebagai berikut. 1. Khiyar majilis, yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi selama penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi. 2. Khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misal, penjual barang dengan memberi jangka waktu selama 3 hari. 3. Khiyar aib, yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang dibeli jika terdapat cacat. Hendaknya dilakukan dengan sesegera mungkin. D. Macam-macam jual beli. 1. Jual beli yang sah, yaitu apabila dalam transaksi jual beli rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. 2. Jual beli yang tidak sah dan terlarang atau batil, yaitu apabila dalam transaksi jual beli salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau transaksi jual beli yang pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. 3. Jual beli yang sah tetapi terlarang atau fasid, yaitu apabila transaksi jual beli terpenuhi rukun dan syaratnya namun banyak menimbulkan keburukan. E. Larangan-larangan. Adapun larangan-larangan dalam jual beli sebagai berikut. 1. Menyembunyikan kecacatan barang. 2. Sumpah dalam jual beli. 3. Bersaing secara tidak sehat. 4. Spekulasi dengan cara menimbun barang untuk mendapat keuntungan besar. Selanjutnya yang kedua, pinjam-meminjam. A. Pengertian dan dasar hukum. Pinjam-meminjam adalah istilah lain dari utang piutang. Dalam bahasa Arab, utang dikenal dengan istilah qordu, yang secara bahasa berarti memotong, sedangkan menurut istilahnya bermakna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan, dan akan dimanfaatkan dengan benar, yang mana pada suatu saat nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya. Sedangkan piutang adalah barang atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Islam memperbolehkan terjadinya utang piutang selama tidak ada yang dirugikan. B. Rukun dan syarat. Rukun dan syarat pinjam-meminjam atau utang piutang menurut hukum Islam sebagai berikut. 1. Orang yang berpiutang atau yang meminjami dan yang berhutang. Keduanya harus memenuhi syarat, yaitu baligh dan berakal sehat. 2. Objek hutang piutang, yaitu barang atau uang yang dihutangkan. Barang atau uang ini harus memenuhi syarat milik sah dari orang yang meminjamkan. 3. Sigat atau ijab kabul. 3. Sewa menyewa. A. Pengertian dan dasar hukum. Sewa menyewa memiliki pengertian secara bahasa yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ijaroh, yang artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan secara istilah, menurut para ulama, sewa menyewa memiliki pengertian sebagai berikut. 1. Ulama Hanafiyah. Sewa menyewa adalah akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu pihak yang disewa dengan imbalan. 2. Ulama Malikiyah. Sewa menyewa adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk
sebagian dapat dipindahkan. 3. Ulama Syafi'iyah. Sewa-menyewa adalah akad terhadap manfaat yang diketahui dan disengaja, harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. 4. Ulama Hambaliyah. Sewa-menyewa adalah akad terhadap manfaat harta benda yang bersifat mubah dalam periode waktu tertentu dengan suatu imbalan. B. Rukun dan syarat. Beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam sewa-menyewa sebagai berikut. 1. Orang yang berakad harus memenuhi syarat, yaitu baligh, berakal sehat, dan tanpa paksaan. 2. Upah atau imbalan harus memenuhi syarat tertentu, disepakati, dan sesuatu yang bernilai harta. 3. Sigat atau ijab kabul. C. Macam-macam sewa-menyewa. 1. Sewa-menyewa yang bersifat manfaat, seperti penyewaan barang. 2. Sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan seperti tukang jahit. Dan yang terakhir yaitu kerjasama ekonomi Islam. D. Kerjasama ekonomi Islam. Islam adalah agama yang sangat menekankan terhadap kemaslahatan umatnya, yaitu dengan anjuran untuk saling tolong-menolong bagi sesama muslim dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Karena di dalam ajaran Islam, semua manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya amal dan perbuatan yang membedakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada di antara umat Islam yang mengalami kesusahan, maka sebagian yang memiliki kelebihan berkewajiban membantu saudaranya yang kesusahan tersebut. Dengan demikian, kerjasama yang dianjurkan dalam Islam dapat diartikan dengan tolong-menolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, "Ma lakum la tanasurun." Artinya, kenapa kamu tidak saling tolong-menolong? Quran Surah Asy-Syaffat ayat 25. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kerjasama antara orang Muslim dengan Muslim yang lainnya. 1. Bank Islam. Bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah sesuai ajaran agama Islam dan berbeda dengan bank konvensional. Bank Islam juga merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang mengoperasikannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Seiring berjalannya waktu, perkembangan bank Islam sudah sangat banyak bermunculan, baik itu di negara Islam maupun di negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Di dalam setiap melakukan transaksi, bank-bank Islam menghindari hal-hal yang berbau riba. Adapun macam-macam riba sebagai berikut. A. Riba fadli, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. B. Riba kordi, yaitu pinjam-meminjam dengan menggunakan syarat harus memberikan kelebihan saat mengembalikannya. C. Riba yadi, yaitu akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli terpisah sebelum melakukan serah terima atau barang belum diketahui. D. Riba nasi'ah, yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. 2. Syirkah. Syirkah atau perseroan pada dasarnya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah dan membangun peradaban di Madinah. Syirkah secara bahasa berarti persekutuan atau perseroan, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam suatu usaha yang hasilnya dibagi bersama.
Syirkah bertujuan untuk menyejahterakan sesama, dan ta'awun atau tolong-menolong dalam kebaikan. 3. Asuransi. Para ulama fikih sepakat bahwa asuransi Islam dibolehkan dengan catatan cara kerjanya sesuai dengan ajaran Islam, ditegakkan dengan prinsip keadilan, dihilangkan unsur untung-untungan, perampasan hak dan kezoliman, serta bersih dari riba. Meskipun demikian, terdapat beberapa pendapat berkaitan dengan hukum asuransi sebagai berikut. A. Asuransi mubah. Alasan bagi golongan yang membolehkan asuransi diadakan sebagai berikut. 1. Tidak ditemukan dalil Al-Quran dan hadis yang melarangnya. 2. Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. 3. Saling menguntungkan. 4. Akad mudharabah. 5. Koperasi. 6. Sama dengan sistem pensiun seperti taspen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.